Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ernie Mutasoid, NPM 214151049 dari kelas Kehutanan B Universitas Lampung 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan persebaran anggrek di beberapa lokasi di Taman Nasional Gunung Ciremai. Adapun yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan jenis flora dan faunanya. Anggrek merupakan famili terbesar yang menempati 7-10% tumbuhan berbunga dan memiliki kurang lebih 2.000-35.000 jenis, dan di Indonesia diperkirakan ada 4.000-5.000 jenis. Banyak di antara jenis-jenis anggrek yang dulu banyak dan mudah dijumpai di alam, tapi sekarang sudah sukar untuk ditemukan kembali, bahkan ada beberapa yang dianggap sudah punah di alam. Hal tersebut disebabkan karena selain kerusakan habitat, juga karena banyaknya dieksploitasi untuk diperdagangkan. Salah satu cara untuk mengetahui kekayaan atau keberadaan jenis anggrek di suatu kawasan yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis di habitat alamnya. Anggrek adalah salah satu flora yang juga terkena dampak dari alih fungsi lahan dikarenakan dengan berkurangnya kawasan hutan alam membuat semakin berkurang juga jenis anggrek yang ada. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi jenis-jenis anggrek yang ada di hutan alam Taman Nasional Gunung Ciremai dan melakukan pengecekan keberadaan dan persebaran jenis anggrek di beberapa blok di Taman Nasional Gunung Ciremai. Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat melengkapi database jenis-jenis tumbuhan anggrek yang terdapat di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan juga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan melestarikan keanekaragaman anggrek yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai dan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Bab yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana lokasi penelitian. Kegiatan ini dilakukan di 3 resort seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Kuningan Taman Nasional Gunung Ciremai. Jenis data yang diambil dalam pelaksanaan penelitian ini adalah nama jenis tanaman anggrek dan tempat tumbuh tanaman anggrek. Bahan dan alat yang digunakan yaitu bahan anggrek itu sendiri dan alat GPS, teropong, peta lokasi penelitian, kamera digital, buku panduan lapangan, plastik spesimen, dan alat tulis. Yang keempat, metode pengambilan datanya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksplorasi dan identifikasi. Yang bab selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini dapat kita lihat persebaran anggrek di lokasi penelitian. Dari penelitian ditemukan ada 15 jenis anggrek, dapat kita lihat pada PowerPoint, dan beberapa dari anggrek tersebut ditemukan di blok Kopi Cilaja, di blok Kopi Putri, dan hanya satu yang ditemukan di blok Kopi dan satu yang ditemukan di blok Cigorowong. Berikut adalah gambar dari peta persebaran anggrek di 4 lokasi. Selanjutnya di sini ada klasifikasi anggrek berdasarkan tempat hidup dan tipe pertumbuhannya. Dari anggrek yang ditemukan pada penelitian dapat dilihat beberapa anggrek merupakan anggrek epifit dan ada yang merupakan anggrek terestrial. Ada yang pertumbuhannya sipodial dan ada yang pertumbuhannya monopodial. Tampilan selanjutnya dapat kita lihat klasifikasi anggrek berdasarkan nilai jual. Dari yang 15 anggrek yang ditemukan pada penelitian tersebut, ada beberapa jenis anggrek yang tidak dilindungi. Yang tidak dilindungi dan tidak bernilai pasar. Sedangkan yang lainnya ada yang dilindungi namun tidak memiliki nilai pasar. Dan ada juga yang tidak dilindungi namun memiliki nilai pasar. Ada
juga yang dilindungi dan memiliki nilai pasar. Dapat kita lihat contoh-contohnya dari tabel berikut. Blok Cigorawong dari faktor fisika mendukung habitat anggrek, tetapi karena letak yang berdekatan dengan tempat tinggal penduduk, maka akan kemungkinan terjadi eksploitasi dan pengambilan ilegal. Setelah dilakukan identifikasi dari 15 jenis anggrek yang ditemukan, ternyata 9 termasuk ke dalam jenis anggrek epifit dan 6 jenis anggrek terestrial. Dapat kita lihat pada tabel berikut yang merupakan anggrek epifit dan anggrek terestrial. Anggrek epifit ini tumbuh menumpang di batang cabang pohon atau bahkan tempat lain, namun tidak merugikan inangnya. Kita lihat di sini ada contohnya Apendicula angustifolia merupakan anggrek epifit yang tumbuh di tumbuhan inangnya, yaitu tumbuhan pasang atau Lithocarpus sundaicus. Anggrek terestrial adalah anggrek yang tumbuh di atas permukaan tanah, di mana anggrek ini membutuhkan sinar matahari penuh dan butuh sedikit naungan. Pada kegiatan ini tidak ditemukan jenis anggrek saprofit dan anggrek litotrof. Apabila diklasifikasikan berdasarkan nilai jual, dari 15 jenis yang ditemukan, hanya 8 jenis anggrek yang mempunyai nilai jual di pasaran, yakni Eria flavescens, Dendrobium statuati, Dendrobium secundum, Cymbidium sp, Calanthe triplicate, Paius colossus, Paius sp, dan Trixspermum. 8 anggrek ini sangat cocok untuk dikembangkan dan dibudidayakan, terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Rata-rata anggrek ini masih belum dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi anggrek di 3 blok TNGC yakni Kopi Cilaja, Gunung Putri, dan Cigorawong, ditemukan 15 jenis anggrek dengan komposisi 9 jenis anggrek epifit dan 6 jenis anggrek terestrial atau tanah. Dari 15 jenis anggrek yang diidentifikasi, 8 jenis anggrek mempunyai nilai jual yang dipasarkan dan selebihnya tidak. Sehingga sangat cocok untuk dikembangkan dan dibudidayakan, terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Setelah kegiatan ini, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan pembinaan habitat di ketiga blok mengingat pentingnya dan bernilai gunanya keberadaan anggrek ini. Perlu adanya penangkaran atau budidaya anggrek dalam rangka pemberdayaan masyarakat mengingat nilai jual anggrek yang cukup tinggi dibandingkan tumbuhan lain. Dan sebagai upaya pengawetan serta pemanfaatan anggrek ini yang lebih terkendali dan lestari. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.